Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ega Mifta Nursya Fitri dengan NIM 190161155 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang Fakultas Bahasa dan Seni akan mempresentasikan materi tentang konsep bahan ajar dan LKPD. Mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Handa Ermawati Arif, MPD. Yang pertama yaitu pengertian bahan ajar. Menurut Regelutz pada tahun 1987, bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Sejalan dengan berbagai jenis aspek standar kompetensi, materi pembelajaran juga dapat dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi pembelajaran aspek kognitif secara terperinci dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Selanjutnya yaitu menurut Chomsky, S. Widodo, dan Jasmadi, bahan ajar adalah seperangkat sarana yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi dan subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Yang kedua yaitu tujuan bahan ajar. Yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik. 2. Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. 3. Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga ialah manfaat bahan ajar. Yang pertama, diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya, tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Lanjut, memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Selanjutnya, menambah khazanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Selanjutnya, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan peserta didik karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya. Dan yang terakhir, menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. Selanjutnya yaitu karakteristik bahan ajar yang baik. Menurut Furqan pada tahun 2019, karakteristik bahan ajar yang baik ada 4. Yang pertama, substansi yang dibahas harus mencakup sosok tubuh dari kompetensi atau subkompetensi yang relevan dengan profil kemampuan tamatan. Yang kedua, substansi yang dibahas harus benar, lengkap, dan aktual, meliputi konsep, fakta, prosedur, istilah, dan notasi, serta disusun berdasarkan hierarki atau step penguasaan kompetensi. Yang ketiga, tingkat keterbacaan, baik dari segi kesulitan bahasa maupun substansi harus sesuai dengan tingkat kemampuan pembelajaran. Dan yang terakhir, sistematika penyusunan bahan ajar harus jelas, runtut, lengkap, dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu unsur-unsur yang harus ada dalam LKPD. Yang pertama, unsur kelayakan isi. Unsur ini terdiri atas materi yang disajikan sudah sesuai dengan KI dan KD. Setiap kegiatan yang disajikan mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas. Keakuratan fakta dalam penyajian materi, kebenaran konsep dalam penyajian materi, keakuratan teori dalam penyajian materi, keakuratan prosedur atau metode dalam penyajian materi, dan keberadaan unsur yang mampu menanamkan nilai. Yang kedua yaitu unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama, keinteraktifan komunikasi, ketepatan struktur kalimat,
keterbakuan istilah yang digunakan, ketepatan tata bahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, ketepatan ejaan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, dan konsistensi penulisan nama ilmiah atau asing. Unsur yang ketiga yaitu penyajian. Unsur penyajian terdiri atas 5 indikator. Yang pertama, kesesuaian teknik penyajian materi dengan sintaks model pembelajaran, keruntutan konsep, penyertaan rujukan atau sumber acuan dalam penyajian teks, tabel, gambar, dan lampiran, kelengkapan identitas, tabel, gambar, dan lampiran, dan ketepatan penomoran dan penamaan tabel, gambar, dan lampiran. Unsur yang terakhir yaitu kegrafikan. Unsur kegrafikan terdiri dari 3 indikator. Yang pertama, tipografi huruf yang digunakan memudahkan pemahaman, membaca, dan menarik. Desain penampilan, warna, pusat pandang, komposisi, dan ukuran unsur tata letak harmonis dan memperjelas fungsi. Dan yang terakhir, ilustrasi mampu memperjelas dan mempermudah pemahaman. Selanjutnya yaitu contoh-contoh bahan ajar untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu handout. Handout adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang pendidik untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Menurut Kamus Oxford, handout adalah pernyataan yang telah disiapkan oleh pembicara. Handout pada umumnya diambil dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan materi yang diajarkan dan materi pokok yang harus dikuasai oleh siswa. Handout dapat diperoleh dengan berbagai cara, di antaranya cara mengunduh dari internet atau menyadur dari sebuah buku. Yang kedua yaitu LKS. Lembar kegiatan siswa atau Students Worksheet adalah lembaran-lembaran berisi tentang yang harus dikerjakan oleh siswa. Lembar kegiatan siswa atau LKS umumnya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas yang diperintahkan dalam LKS harus jelas KD yang akan dicapainya. LKS dapat digunakan untuk mata pelajaran apa saja. Selanjutnya, buku teks. Buku teks pelajaran pada umumnya merupakan bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan atau buah pikiran dari pengarangnya yang disusun secara sistematis berdasarkan kurikulum yang berlaku. Buku teks berguna untuk membantu pendidik dalam melaksanakan kurikulum karena disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku, menjadi pegangan guru dalam menentukan metode pengajaran dan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengulangi pelajaran atau mempelajari pelajaran. Selanjutnya, pengertian LKPD. Yang pertama, menurut Andi Prastowo dalam bukunya pada tahun 2012 halaman 204, LKPD merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik dengan mengacu kompetensi dasar atau KD yang harus dicapai. Yang kedua, menurut Trianto dalam bukunya pada tahun 2010 halaman 111, LKPD merupakan panduan peserta didik yang digunakan untuk melakukan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk pengembangan semua aspek pembelajaran dalam bentuk panduan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus dicapai. Selanjutnya yaitu bentuk LKPD. Menurut Yunita Sari dalam bukunya pada tahun 2013 halaman 10, bentuk-bentuk LKPD terdiri atas 5. Yang pertama yaitu judul, yang kedua petunjuk belajar, yang ketiga indikator pembelajaran, yang keempat informasi pendukung, dan yang terakhir adalah langkah kerja. Sedangkan menurut Widiantini dalam bukunya pada tahun 2013 halaman 3, bentuk-bentuk LKPD terdiri atas 11 macam. Yang pertama judul, yang kedua mata pelajaran, yang ketiga semester, yang keempat tempat, yang kelima petunjuk belajar, yang keenam kompetensi yang akan dicapai, yang ketujuh indikator yang akan dicapai oleh peserta didik, yang ke-8 informasi pendukung, yang ke-9 alat dan bahan untuk menyelesaikan tugas, yang ke-10 langkah kerja, dan yang terakhir penilaian. Selanjutnya yaitu unsur-unsur yang harus ada dalam LKPD. Yang pertama, unsur kelayakan isi. Unsur ini terdiri atas materi yang disajikan sudah sesuai dengan KI dan KD.
Setiap kegiatan yang disajikan mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas. Keakuratan fakta dalam penyajian materi, kebenaran konsep dalam penyajian materi, keakuratan teori dalam penyajian materi, keakuratan prosedur atau metode dalam penyajian materi, dan keberadaan unsur yang mampu menanamkan nilai. Yang kedua yaitu unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan terdiri dari beberapa indikator. Yang pertama, keinteraktifan komunikasi, ketepatan struktur kalimat, keterbakuan istilah yang digunakan, ketepatan tata bahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, ketepatan ejaan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, dan konsistensi penulisan nama ilmiah atau asing. Unsur yang ketiga yaitu penyajian. Unsur penyajian terdiri atas 5 indikator. Yang pertama, kesesuaian teknik penyajian materi dengan sintaks model pembelajaran, keruntutan konsep, penyertaan rujukan atau sumber acuan dalam penyajian teks, tabel, gambar, dan lampiran, kelengkapan identitas, tabel, gambar, dan lampiran, dan ketepatan penomoran dan penamaan tabel, gambar, dan lampiran. Unsur yang terakhir yaitu kegrafikan. Unsur kegrafikan terdiri dari 3 indikator. Yang pertama, tipografi huruf yang digunakan memudahkan pemahaman, membaca, dan menarik. Desain penampilan, warna, pusat pandang, komposisi, dan ukuran unsur tata letak harmonis dan memperjelas fungsi. Dan yang terakhir, ilustrasi mampu memperjelas dan mempermudah pemahaman. Selanjutnya yaitu syarat LKPD. Yang pertama, syarat didaktif. Syarat didaktif memiliki 5 indikator. Yang pertama, mengajak peserta didik aktif dalam proses pembelajaran, memberi penekanan pada proses untuk menemukan konsep, memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan peserta didik, dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, dan estetika pada diri anak, dan pengalaman belajar ditentukan oleh tujuan pengalaman pribadi. Syarat yang kedua yaitu syarat konstruksi. Syarat konstruksi terdiri dari 10 indikator. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sesuai, menggunakan struktur kalimat yang jelas, kegiatan dalam LKPD jelas, menghindari pertanyaan yang terlalu terbuka, tidak mengacu pada buku sumber di luar kemampuan peserta didik, menyediakan ruang yang cukup pada LKPD sehingga peserta didik dapat menulis atau menggambarkan sesuatu pada LKPD, menggunakan kalimat sederhana dan pendek, menggunakan lebih banyak ilustrasi daripada kalimat, memiliki tujuan belajar yang jelas serta bermanfaat, dan memiliki identitas untuk memudahkan administrasinya. Baiklah, presentasi telah berakhir. Sekian presentasi pada hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.